Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Kita bacakan Fatihah untuk yang mengarang kitab Sarah Tijanut Durari, Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limuallimina amin. Para pemirsa, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pengajian minggu yang lalu. Minggu lalu telah kita bahas tentang sifat-sifat Allah, yakni wujud, qidam dan baqa. Selanjutnya kita lanjutkan pada sifat al-mukhalafatul lil hawadisi. Wa yajibu, maka wajib, fi haqqi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, al-mukhalafatul lil hawadisi, yakni bersifat mukhalafatul lil hawadisi, maksudnya berbeda dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Fal mukhalafatul lil makhluqati ibaratun an salbil jirmiyati. Fal mukhalafatu, adapun pengertian berbeda, maksudnya berbeda lil makhluqati, dengan semua makhluknya, adalah ibaratun, suatu ungkapan, ansalbi jirmiyati, tentang peniadaan sesuatu yang berkaitan dengan jirim atau jirmiyah, wal aradiyati, dan pensifatan, wal kulliyati, dan penyeluruhan, wal juz'iyati, pembagian, walawazimiha, dan semua keniscayaan, anhu, dari ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Falazimul jirmiyah, dan yang dimaksud adapun keniscayaan jirmiyah adalah tahayyuzu walazimul aradiyati, mengambil tempat keniscayaan pensifatan, adalah al-qiyamu bil ghairi walazimul kulliyatil kibaru, berdiri pada benda lain. Keniscayaan penyeluruhan adalah besar. Walazimul juz'iyati, dan keniscayaan pembagian as-sigharu adalah kecil. Ila ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Wa ma'nahu, adapun maksudnya, ai al-mukhalafati lima dzukira, yakni maksudnya Allah berlainan dengan hal-hal tersebut. Annahu, bahwasanya ta'ala Allah Ta'ala laisa mumatsalan lil hawadisi, tidak sama dengan semua makhluk. Fa idza alqa syaitanu, karena itu apabila setan melontarkan godaan fi zihnika, di dalam pikiranmu, annahu, bahwasanya ta'ala Allah Ta'ala idza lam yakun jirman, kalau memang bukan jirim, wala aradan, bukan pula bersifat manusia, wala kullan, dan tidak juga menyeluruh, wala juz'an, dan juga tidak terbagi, fama haqiqatu, lalu apa hakikat Tuhan itu sebenarnya. Kalimat ini nih, jika setan melontarkan godaan dalam pikiran kita, maksudnya kalau Allah bukan jirim, kalau Allah tidak bersifat seperti manusia dan bersifat tidak menyeluruh dan tidak terbagi, lalu Allah hakikatnya seperti apa? Maka fakul, katakanlah, kalau ada godaan semacam itu pada diri kita, maka jawablah fi raddi dzalika, untuk menolak hal itu. La ya'lamullah, tidak ada yang mengetahui Allah, illallah, kecuali Allah itu sendiri. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun. Wa huwa samiul basir, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Fa huwa ta'ala, maka Allah Ta'ala laisa bijismin, bukan jisim, musawwarin, yang dapat tergambarkan,
wala bi jauharin, dan juga bukan jauhar mahdudin muqaddarin yang dapat dihitung dan diukur. Falaisa lahu yadun wala ainun wala udhunun wala ghairu dzalika min sifatil hawadisi. Karena itu Allah falaisa lahu yadun, tidak punya tangan, wala ainun, dan tidak punya mata, wala udhunun, dan juga telinga, wala ghairu dzalik, dan juga tidak punya hal-hal yang lain min sifatil hawadisi, seperti sifat-sifat makhluk. Jangan digambarkan oleh kita bahwa Allah itu punya tangan, punya mata sebagaimana seperti makhluk. Apa sebab? Sebab Allah itu punya sifat mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Jadi jangan digambarkan bahwa Allah itu seperti dengan manusia. Begitu. Li'annahu, karenanya la yumatsilul ajsama, Allah tidak menyerupai bentuk-bentuk tubuh, la fit taqdiri, tidak di dalam ukuran, wala fi qabuli al-inkisami, tidak dapat terbagi-bagi, wala ta'ulluhul jawairu, dan tidak dapat ditempati oleh unsur-unsur lain. Inilah kemudian yang menjadi jawaban bahwa Allah itu tidak bisa ditempati unsurnya oleh makhluk lain. Itulah kenapa kemudian pemikiran Al-Hallaj tentang wahdatul wujud ditentang oleh banyak para ulama, karena memang tidak bisa penyatuan antara makhluk dengan Tuhan, begitu. Ini juga yang kemudian menurut cerita sejarah bahwa Syekh Siti Jenar yang kemudian berpaham manunggaling kaula Gusti kemudian ditentang oleh banyak para wali-wali dalam sejarah. Akan tetapi kebenarannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa bi'aradin wala ta'ulluhul a'radu. Allah tidak bersifat manusia dan tidak dapat ditempati oleh sifat-sifat manusia. Enggak bisa. Gitu. Penyatuan diri terhadap Allah. Manusia mengaku Allah kalau kita lihat dalam dalam cerita dan dalam film-film yang terkait kepada Syekh Siti Jenar, ketika datang utusan dari para wali songo, kemudian dipanggillah Syekh Siti Jenar, tapi kemudian di sini tidak ada Syekh Siti Jenar, tapi ada Allah. Nah ini kemudian sangat dipersalahkan. Kenapa? Sebab di sini walaysa bi'aradin wala ta'ulluhul a'radu. Allah tidak bersifat manusia dan tidak dapat ditempati oleh sifat-sifat manusia, bal akan tetapi la yumathilu maujudan, Allah tidak menyerupai makhluk-makhluk yang ada, wala yumathiluhu maujudun, dan tidak diserupai oleh mereka. Wala yahudduhul miqdaru, Allah tidak dibatasi oleh ukuran-ukuran. Allah ukurannya segini, enggak. Berbeda dengan makhluk kita. Kita ini ada yang ukurannya 160 cm, ada yang 170 cm, ada yang 180 cm. Yang tinggi disebut jangkung, yang kecil disebut kuntet, enggak begitu. Tidak terbatas oleh ukuran. Wala tahwihil aqtaru, dan tidak diliputi oleh sudut-sudut tempat. Tidak begitu. Wala tuhitu bihil jihatu, dan tidak dilingkupi oleh arah-arah. Begitu. Wala taqtanifuhul araduna wassamawat, atau juga tidak dikelilingi oleh bumi dan langit. Begitu, tidak begitu. Allah kemudian bertempat di langit, tidak begitu, tidak begitu. Rafi'ud darajati ala kulli syai'in, maha tinggi derajatnya Allah di atas segala sesuatu. Wa ma'adzalika huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid. Meskipun demikian, dia lebih dekat kepada hambanya dari urat-urat nadi mereka sendiri. Walaupun memang Allah tidak ada batasan ukuran, tidak menempati satu dimensi seperti layaknya makhluk. Kita ini tinggal di bumi, kita ini kemudian bertempat di bumi, sementara sifat Allah itu berbeda dengan kita. Akan tetapi Allah itu lebih dekat daripada urat nadi manusia. Nah,
Dalam satu ayat dijelaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada hambaku bertanya tentang aku, katakanlah bahwa aku ini dekat. Begitu. Oh, Allah itu dekat. Begitu, terlebih lagi dengan makhluk-makhluk Allah yang kemudian mendekat kepada Allah. Ada satu riwayat mengatakan ketika ada seorang manusia berjalan mendekati Allah, maka Allah kemudian lebih cepat dari berjalannya manusia mendekati Allah. Begitu seterusnya. Allah itu dekat kepada hamba-hamba Allah yang ingin dekat kepada Allah. Bahkan Allah aqrabu ilal abdi min hablil warid. Allah lebih dekat dari seorang hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah min hablil warid, dari urat-urat leher. Wa huwa ala kulli syai'in syahidun, dan dia maha menyaksikan atas segala sesuatu. La yumathilu qurbuhu qurbal ajsami, kedekatannya tidak sama seperti kedekatan anggota tubuh. Walaupun jangan dipahami seperti ketika dijelaskan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher, berarti Allah ada di antara kita. Tidak. Jangan dipahami bahwa ketika tangan itu dekat dengan telinga atau telinga dekat dengan mata, jangan dipahami semacam itu. Begitu. Ta'ala ayyahwihi, maha luhur Allah subhanahu wa ta'ala dari anggapan dia terlingkupi makanun oleh satu tempat. Kama taqaddasa an ayyahuddahu zamanun, sebagaimana kemahasuciannya dia dari anggapan bahwa dia dibatasi oleh zaman. Tidak. Allah tidak dibatasi oleh zaman. Zaman tidak bisa membatasi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah lah sendiri yang kemudian menciptakan waktu, menentukan zaman sama. Untuk apa zaman itu? Untuk kita manusia dan benda-benda yang Allah ciptakan. Kita ini punya zamannya. Saat Allah kemudian mengembalikan kita dari sesuatu yang tadinya kita ada. Dalam satu ayat dijelaskan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Kita ini dilingkupi oleh zaman. Zaman tadi nggak ada, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan kembali, dihidupkan lagi sampai kemudian kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana qabla ayyukhlaqa zamanu wal makanu wa huwal ana alam alaihi kana. Karena adapun Allah itu ada qabla ayyukhlaqa, sebelum ada yukhlaqa zamanu, sebelum Allah menciptakan zaman, wal makanu, dan tempat yang diciptakan, bahwal ana, dan dia sekarang alam alaihi kana, sebagaimana adanya dahulu. Allah itu ada wujud sebelum keberadaan zaman, sebelum keberadaan tempat, dan sampai kapanpun Allah tetap ada. Itulah kenapa kemudian Allah tidak terkait dengan zaman dan seterusnya. Wadidduha, dan lawannya sifat mukhalafatul lil hawadisi al-mumatsalatu adalah sama dengan makhluk. Beda. Allah tidak lawan dari sifat mukhalafatul lil hawadisi al-mumatsalah, sama dengan makhluknya. Wad dalilu ala dzalika, adapun dalil atas hal itu ayakni mukhalafatihi ta'ala lil makhluqat, berbedanya Allah Ta'ala dengan semua makhluk. Annahu, bahwasanya Allah, Allah yakni Allah, lau lam yakun mukhalafan lil makhluqati lakana mumatsalan laha, seandainya dia Allah tidak berbeda dari makhluk, maka tentu Allah sama dengan makhluk tersebut. Lakin akan tetapi mumatsalatuhu batilatun, akan tetapi Allah sama dengan makhluknya adalah pendapat yang salah atau batal. Sebab laukana mumatsalan, seandainya Allah Ta'ala sama dengan makhluk, mumatsalan lil hawadisi, sama dengan makhluk, lakana hadisan, tentu Allah itu baru, sama seperti makhluk. Itu mislaha, seperti makhluk. Li'anna jami'a ma thabata li ahadil mislaini yusbitu lil akhari, karena sesungguhnya ketetapan yang ada pada salah satu dua benda yang sama, yusbitu lil akhari, memberikan ketetapan bagi yang lainnya. Jadi
sesuatu itu punya ketetapan, punya keterhubungan begitu. Walakin akan tetapi huwa hal itu yakni Allah ai kaunuhu hadisan jika Allah yakni keadaan Allah yang baru muhalun mustahil li'annahu karena sesungguhnya qad qamat dalilu telah ada dalil ala wujubil kidami atas wajibnya Allah bersifat kidam lahu ta'ala bagi Allah ta'ala wahaisu dan ketika wajib lahu bagi Allah al-mukhalafatul lil awadisi bersifat berbeda dengan makhluknya istahala maka mustahil alaihi bagi Allah didduha sifat lawannya. Wasuwarul mumatsalati asrun adapun bentuk-bentuk persamaan itu ada 10 macam. Yang pertama ayyakunallahu jirman sawaun kana murakkaban bahwa keberadaan Allah berbentuk jirim baik jirim yang murakkab atau tersusun wa yusamma ina ijin isman disebut dengan jisim au ghairu murakkabin atau tidak murakkab wa yusamma ina ijin jauharan fardan disebut dengan jauhar fardan atau unsur terkecil. Jauhar fardan itu unsur paling kecil. Yang kedua au yakuna aradan yakumu bil jirmi atau keberadaan Allah adalah sifat yang berdiri pada jirim. Yang ketiga au yakuna fi jihatin lil jirmi falaysa fawqal arsi wala tahtahu wala yaminahu wala nahwa dzalika min baqiyatil jihati au yakuna fi jihatil lil jirmi atau keberadaan Allah pada salah satu arah dari jirim falaysa fawqa maka Allah tidak berada di atas fawqal arsi di atas aras wala tahtahu dan juga tidak di bawahnya wala yaminahu dan juga tidak ada di kanannya wala nahwa zalik dan tidak ada di bagian lain min baqiyatil jihad dari arah yang lain yang dikenal atau lahu ta'ala Allah ta'ala jihatun mempunyai arah falaysa lahu karena itu Allah ta'ala tidak mempunyai lahu baginya faukun bagian atas dari zatnya wala tahtun tidak bagian bawah wala yaminun tidak bagian kanan wala simalun tidak bagian kiri wa nahu zalik dan bagian-bagian yang lainnya. Yang kelima au yu'alla fi makanin atau Allah bertempat pada suatu tempat tidak. Yang keenam au yutaqayyada bi zamanin Allah tidak terikat dengan zaman bihaitsu takunu harakatul falaki muntabiqatun alaih di mana keadaan gerak-gerakan planet-planet atau galaksi dan planet-planet terlingkup atas waktu tidak. Allah tidak terikat dengan zaman di mana keadaan gerakan-gerakan galaksi dan planet-planet terlingkup oleh waktu. Seperti matahari dan bulan itu punya porosnya masing-masing. Wasamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Allah tidak begitu. Begitu. Itulah kenapa kemudian Allah bersifat mukhalafatul lil hawadis. Tattasifa zatuhul aliyatu bil hawadisi. Allah bersifat atau bersifat zat Allah Ta'ala yang maha luhur bil hawadisi dengan sifat makhluk kal kudrati seperti bil hawadisi tattasifa zatuhul aliyatu yakni atau Allah bersifat yang maha luhur atau maha tinggi bil hawadisi dengan sifat makhluk yang baru kal kudrati seperti kekuasaan kal kudratil hadisati seperti kekuasaan makhluk wal iradatil hadisati dan kehendak makhluk wal harakati bergerak awis sukuni ataupun diam wal bayadi awis sawadi putih atau hitam wa nahwi dzalika dan lain sebagainya. Tidak. Allah perbedaan dengan makhluknya Allah tidak seperti
kehendak makhluk bergerak atau diam, jangan dibayangkan seperti itu. Au tattasifa zatu bisighari awil kibari bimakna kasiril ajza'i, atau bersifat zat Allah itu bisighari dengan kecil, awil kibari atau besar bimakna kasiril ajza'i artinya banyak bagian-bagiannya. Tidak, jangan kemudian kita berpikir bahwa Allah awil kibari bisighari awil kibari dengan kecil atau besar, begitu bentuknya kecil atau besar, bimana kasir ajza'i dengan arti banyak bagian-bagiannya. Yang ke-10 awiyat tasifa bil aghradi fil af'ali awil ahkami, awiyat tasifa atau Allah bersifat bil aghradi fil af'ali, mempunyai tujuan tertentu dalam perbuatannya, awil ahkami atau ketetapannya, falaysa fi'luhu ka iyadi zaidin, karena itu tidak ada di dalam perbuatannya seperti menciptakan Zaid, li gharadin minal aghradi, karena ada sesuatu tujuan tertentu, ai maslahatin taba'atuhu ala zalikal fi'li, yakni karena ada sesuatu kemaslahatan yang membangkitkan semangat untuk melakukan perbuatannya. Fala yunafi, karena itu tidak lepas, annahu, bahwa perbuatan Allah itu li hikmati, ada sesuatu hikmah. Wa illa, jika tidak, kana abasan wa huwa mustahilun fi haqqi ta'ala, maka perbuatannya itu adalah perbuatan yang sia-sia, dan kesia-siaan itu fi haqqi ta'ala, mustahil pada hak Allah Ta'ala, begitu. Walaysa hukmuhu ka ijabi sholati alaina, dan karena itu tidaklah di dalam ketetapan hukumnya seperti diwajibkan sholat atas kita, li gharadin, karena ada satu tujuan minal aghradi, tujuan-tujuan tertentu, ai maslahatin taba'atu ala zalikal hukmi kama marra, yakni karena ada satu maslahat yang menggerakkannya untuk melakukan penetapan hukum, kama marra, sebagaimana penjelasan yang lalu. Fakullun, maka 10 macam min hadis suwari, bentuk-bentuk persamaan ini, mustahilun fi haqqi ta'ala, mustahil pada Allah Ta'ala. Itulah kenapa kemudian Allah berbeda dengan makhluknya. Allah tentu tidak memiliki bentuk baik besar maupun kecil, tidak terkait oleh zaman, tidak ada ketentuan waktu. Jangan dibayangkan oleh kita bahwa Allah sama dengan makhluknya. Allah kemudian duduk sebagaimana kita duduk, Allah menggenggam sebagaimana kita menggenggam. Jangan dibayangkan semacam itu. Allah untuk hal semacam ini, Allahu a'lam bishawab, Allah yang paling paham maksud hal-hal semacam itu. Mudah-mudahan pengajian tentang kitab Tijanut Dururi, pembahasan tentang sifat mukhalafatul hawadisi, Allah berbeda dengan makhluknya, bisa dipahami oleh kita semua, dan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat pribadi saya, dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk jamaah dan para pemirsa yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.